Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan izin Allah, webinar kedua ini dapat kita laksanakan. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kuliah kedua ini, saya membawakan Borologik yang sudah diupdate Pak Bambang. Yang Pak Bambang upload di YouTube itu kan Borologik saja. Nah, ini sudah diupdate. Jadi setelah saya kaji, mengapa dia dinamakan Borologik? Karena logikanya gimana itu sampai Borobudur itu bisa pindah gitu. Jadi kuliah kedua, bab pembuka, Borologik Update di judulnya. Kuliah kedua. Nah, Borobudur peninggalan Nabi Sulaiman di tanah Jawa. Pada kuliah pertama sudah dipasangkan ya, surat Al-Insan dan surat Tur di sini, sehingga mengenali Wildan dan Ghilman. Itu pada kuliah pertama. Jadi kita meletakkan ayat surat Al-Insan di sini. Nah, Wildan itu di ayat 19 surat Al-Insan. Ayatnya ini begini: mengitari atas mereka wildan yang kekal. Apabila engkau lihat mereka, engkau sangka mereka mutiara yang bertaburan. Ayat 19 surah Al-Insan. Jadi ada keterkaitan nama dan nomor surat itu. Nah, stupanya dibuka dan tampilannya memang anak muda. Wildan artinya anak muda. Nah, ternyata surat Al-Insan itu ayatnya 31. Nah, kemudian dilanjutkan dengan surat Tur. Tentu Anda tanya, mengapa ke surat Tur? Karena Ghilman itu cuma satu dalam Al-Quran. Dan itu diletakkannya di surat Tur. Sehingga kita akan melanjutkannya di sini kan, surat Tur ayat satunya. Ayat 24 surat Tur itu berisi kata Wildan. Itu satu dan hanya satu dalam Al-Quran. Jadi, Wildan. Jadi kita bertemu Ghilman di sini. Itu alasan kenapa kita mengatakan ini Ghilman. Dan Ghilman ini memang agak tua dia. Mengitari atas mereka Ghilman, untuk mereka seperti sesungguhnya mereka mutiara yang tersimpan. Ayat 24 surat Tur. Ghilman. Stupanya dibuka sehingga orang bisa lihat wajahnya. Oh, agak tua dia. Sedangkan Wildan kelihatan lebih muda. Kita masuk ke Arupa Datu Berbisik. Itu di season 1 kita udah bicarakan itu. Sehingga kita mengenali, oh itu Wildan, itu Ghilman, pelayan di surga. Sekarang coba letakkan surat Al-Quran dari 100 sampai 17.
Di Arupa Datu. Nah, ini dia 100 sampai 114, kemudian 1 sampai 17. Ini penemuan baru. Jadi karena saya dipaksa harus bikin materi, ketemunya ini. Jadi borologiknya diupdate di sini nih. Nah, kemudian dia bilang, lalu bentang nomor surat itu di pasir. Nah, kita bentang di pasir. Nah, kita bentang. Lalu dia bilang, lalu buat grafik batang ayat satuan. Karena lingkaran ketiga adalah daerah satuan. Wah, luar biasa. Berarti Borobudur itu sudah mirip dengan pernah yang kita buat. Pilar Al-Quran. Pilar Al-Quran itu juga terdiri dari 3 lingkaran. Ratusan, satuan, ratusan, dan puluhan. Ini satu. Nah, lingkaran terluar ini memang satuan. Kita sudah pernah buat. Ternyata pemikirannya sama dengan Arupa Datu ini. Jadi di lingkaran terluar ini harus satuan saja. Nah, kita harus membuat grafik batang ayat satuan. Nah, ini dia grafik batangnya. Nggak pernah terfikirkan bahwa kita harus membentang 32 surat, ya, dari 100 sampai 17. Dipandu oleh Arupa Datu. 32. Kalau dulu kan kita suka-sukanya saja kan membuat. Sekarang kita pakai bisikan Arupa Datu. Nah, lalu dibilang, lalu pertukarkan katanya letak surat ke-16 dan surat ke-100. Namakan ini transformasi 31. Wah, bukan transformasi 19, transformasi 31. Itu dia luar biasa ini. Ini bisa dilihat ya, dari 100 ke 16 itu 31. 31 surat. Nah, itu yang mau dipertukarkan. Nah, setelah kita pertukarkan, terjadi 8 bentuk seimbang. Wah, ini luar biasa, ini kejutan. 8 bentuk seimbang. Jadi diperkenalkan bentuk seimbang itu dan pertukaran. Coba sekali pertukarannya, sekali tukar, kemudian ada penukaran pemindahan kecil, 8 keseimbangan. Ini kejutan bagi dunia keperbakalaan, dunia sains Quran. Satu permulaan yang bagus untuk mengenalkan pemindahan dan penukaran. Wah, luar biasa. Jadi kita memulai kuliah Pilar Al-Quran itu mulai dari sini. 31 surat langsung kita perhatikan dan kita pertukarkan 16 dan 100. Terjadilah 8 bentuk keseimbangan. Nah, yang menarik di sini ada kode penukaran. Nah, dia bilang ada kode penukaran di sini. Nih, di sini nih 1600 ini, 16101 ini. Nih 16101 ini. Apa itu? Kita zoom. Nah, bunyi ayatnya pertama mengatakan, dan apabila kami tukarkan satu ayat di tempat satu ayat. Wah, langsung dibilang kami tukarkan.
Nah, memang karena penukaran itu tadi, karena ditukar dengan 100, maka dia berdampingan 16 dengan 101. Jadi luar biasa. Anda tidak bisa katakan ini kebetulan. 101, 16. Kami tukarkan. Dan Allah lebih mengetahui karakter apa-apa yang dia turunkan. Wah, luar biasa kan? Lalu orang-orang bilang apa? Sesungguhnya engkau orang yang mengada-ngada. Kalau sekarang itu kata-katanya cocok logi katanya. Dipas-pasin aja. Dijawab oleh Al-Quran sendiri. Orang yang ngomong begini dibilang apa? Bahkan kebanyakan mereka tidak berilmu. Wah, luar biasa. Jadi langsung ada di sini ada antibodi. Jadi kalau kayak di tubuh kita itu ada antibodi kan, diserang dengan penyakit, badan kita tuh melawan. Nah, di sini antibodi dari Al-Quran. Langsung dikatakan, bahkan kebanyakan mereka tidak berilmu. Yang bilang-bilang cocok logi, mengada-ngada itu, bilang di sini, bahkan kebanyakan mereka tidak berilmu, tidak tahu dia ada ayat yang ditukarkan. 8 keseimbangan, berarti ini 8 yang dahsyat. Nah, kalau di dalam kalau di cerita Nabi Sulaiman setelah dipindah itu ada perubahan, diubah. Nah, ini kalau diubah seperti ini dia. Nah, ini seperti bangunan sebuah masjid di Jakarta. Masjid gede, di sebelahnya ada gereja gede. Seperti ya. Jadi setelah dilakukan ini ternyata di situ masih ada juga kata-kata sindiran 611. Ya. Kalau kami turunkan atas mereka malaikat turun, bayangkan. Dan orang mati berkata-kata kepada mereka. Dan data-datanya tiap sesuatu, bukti-bukti tiap sesuatu berhadapan pun sudah dikasih. Tidak mereka akan percaya, tidak mereka akan beriman kecuali jika disukai oleh Allah. Ya, itu pernyataannya. Jadi sebagai penyampai, sebagai dai, ini nasihat. Nggak usah putus asa karena manusia itu akan percaya itu dengan izin Allah. Kenapa? Karena kebanyakan mereka orang ya jahalun. Nah, di sini ya jahalun. Kebanyakan mereka itu ya jahalun. Bukan bodoh, bukan tidak tahu, tapi istilahnya ya jahalun. Ya, ini tips nasihatnya di 611 di bangunan yang seperti masjid ini. Dan ini seperti gereja besar. Itu tadi 2 pesannya. Yang satu, kebanyakan mereka tidak berilmu. Yang kedua, kebanyakan mereka orang ya jahalun. Nah, ini luar biasa nih, dakwah yang mempunyai antibodi nih. Jadi langsung dijawab di sini. Kalau Anda mengatakan itu mengada-ngada Ustaz Fahmi, nah itu udah dijawab di sini. Nah, pertanyaannya adalah
Mengapa 31? Pertanyaannya kan itu. Mengapa transformasi 31? Nah, jawabnya ini adalah pintu masuk sebenarnya. Di dalam ilmu pengetahuan itu kan ada celah di mana dia akan bercabang, di situ ada pembahasan lain. Jadi tidak dalam bentuk garis lurus. Nah, apa itu? Yaitu mengenalkan kepada kita tentang waktu 50. Kalau kita bawa sebuah titik pada waktu 50 ke kanan sejauh 19, maka itu sama dengan kita bawa ke kiri sejauh 31 di waktu 50. Maka seyogianya lah 31 itu sama dengan 19 di waktu 50. Ini pakai seyogianya lah ya. Nah, ini linknya. Jadi 31 itu sama dengan 19 di waktu 50. Kalau kita berjalan 19 di waktu 50 ini, kita sampai di 19 dari titik 0 atau titik 50. Nah, itu sama dengan kita berjalan 31 dengan arah yang berlawanan. Jadi transformasi 31 itu adalah celah untuk masuk ke waktu 50 yang dahsyat. Itu bab pembuka. Selanjutnya adalah tulis nomor surat dari 25 sampai 56 pada lingkaran ketiga. Wah, lingkaran ketiga lagi. Berarti 32 surat. Lakukan seperti yang pertama. Wah, berarti kita harus bentang di pasir. Kita tulis ayat satuannya. Nah, 32 surat dibentang. Nah, di sini dikatakan ada 3 transformasi 19 yang harus dilakukan. 55 dengan 37, 54 dengan 36, dan 25 dan 43. Jadi 3 transformasi 19. Seperti kita tahu, pada bagian pertama kan 19 itu sebagai bilangan aksioma dari Sulaiman karena dia sama dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim itu 19 huruf. Wah, ini jadi kita menukarkan 55 dengan 37. Lalu 54 dengan 36. Ada lihat. Ini langsung jadi. Kemudian 25 dengan 43. Tiga-tiganya itu adalah 19. Kalau sekaligus seperti itu. Nah, kita perhatikan nih bangun yang kita namakan bangun Y. Bangun Y ini bentuk 3 dimensinya seperti ini. Nah, ini adalah modal matematis dari Arupadatu. Kalau kita putar, ini seperti piring dia. Nah, jadi ansih
Al-Quran itu menggambarkan arupa datu. Piring. Bangun dia itu adalah arupa datu. Selanjutnya untuk membuktikan pemindahan, karena kalau data-data empirisnya sudah ada, tapi bagaimana secara teori itu membuktikannya bagaimana? Ini dia arupa datu. Bangun dia ini arupa datu. Nah, untuk itu kita memperhatikan tiga bentuk keseimbangan ini saja. Di sini ada pola, namanya pola 53. Nah, 53. Bangun sayap ini sudah seimbang belum? Tanpa transformasi. Nah, kalau bangun Y ini pindah, terjadi 053. Nah, kalau di sana itu arupa datu, terjadinya sama, 053. Pertanyaannya di mana arupa datu itu? Ternyata arupa datu itu berada di sini dulunya. Maka itu di sini ada pola 53. Jadi pembuktian. Nah, ini bangun sayap. Kodenya 234. Di tangganya ada. Nah, sayap itu memang kodenya 234. Ini bangun tiganya. Jadi dengan pola 053 kita membuktikan arupa datu itu memang dipindah dari Boko. Nah, ini bukti ada kamus Al-Azim di Boko yang sekarang dapat dilihat di Borobudur. Jadi kalau Anda ke Borobudur, jangan lupa itu yang dikatakan Arsun Azim oleh Hudhud. Dan itu adalah kamus Azim yang kedua. Ya. Jadi kalau ditanya apa pentingnya membicarakan Borobudur peninggalan Nabi Sulaiman, ada dua hal. Pertama, ditemukannya kamus kedua Al-Azim, yang kedua terungkapnya fenomena perlambatan waktu. Kalau yang satu, yang pertama ini, Hudhud mengatakan walaha arsun azim. Nah, benda ini harus ditemukan menjadi kamus kedua. Karena yang pertamanya kamusnya jurang yang dalam. Ketika laut dipukul dengan tongkatnya Nabi Musa, terjadi jurang yang dalam. Tapi selama ini Anda mengatakan jurang yang besar karena saksi keduanya Anda belum ketemu. Nih, walaha arsun azimnya belum ketemu. Nah, ini dia. Oh, kalau begitu azim di situ menjulang tinggi. Jadi kalau Anda ke Borobudur, jangan lupa itu adalah kamus kedua Al-Azim. Jadi kamus kedua kata Al-Azim itu terjadi di Boko. Nah, yang kedua ini terungkapnya fenomena perlambatan waktu. Ya, kita baru saja membuktikan pemindahan dengan pola 053. Ya, pemindahan itu adalah perlambatan waktu yang oleh Nabi Sulaiman dikatakan fadlun. Ini dia. Aku, katanya orang yang mempunyai di sisinya ada ilmu kitab itu, aku bisa mendatangkan dia kepadamu sebelum kembali kepadamu penglihatanmu. Nah, ini masalah waktu. Karena kecepatan dan waktu itu terhubung dalam S sama dengan V kali T. Jadi kalau Anda bicara tentang kecepatan, Anda berbicara tentang waktu. Nah, Nabi Sulaiman mengatakan itu fadlun, Rabku, fadlu. Kalau dalam tafsir dibilang kurnia, fadlu, fadli, Rabbi.
kita disuruh mencari fadlun ini. Dalam surah Al-Jumu'ah dikatakan, carilah sebagian dari fadlu Allah. Nah, kita belum pernah cari loh. Soal waktu ini, soal kecepatan yang tinggi atau soal waktu yang diperlambat. Maka itu saya katakan bangun ye itu tidak hanya rupa datu. Salah satunya bermakna tempat duduk. Nah, coba Anda lihat, bangun ye itu bisa bermakna tempat duduk. Ini dia. Nih, ini biasa kita lihat di kerajaan-kerajaan ini. Bangku, tempat duduk. Nah, itu yang dipindah di situ bisa, itu kan 5455. Kalau kita buka surah 54 ayat 55, di tempat duduk yang benar, ayat yang bilang di sisi raja yang berkuasa. Ini kan luar biasa. Artinya dia membenarkan transformasi kita yang dua ini, sehingga itu menjadi bentuk bangun ye, jadi tempat duduk. Kemudian di sini, di sini 2544, dia ngomong apa? Dia bilang 2544, apa engkau kira kebanyakan mereka itu mendengar atau mengerti? Luar biasa. Jadi sejak zaman Nabi sudah dibilang bahwa kebanyakan manusia yang dengar, kalau kalian itu kebanyakan nggak dengar dan nggak ngerti. Apakah engkau kira kebanyakan mereka itu mendengar atau mengerti? Jadi Nabi paham kalau orang-orang di sekitarnya itu kebanyakan nggak ngerti. Nah, tidak, mereka melakukan seperti Al-An'am, bahkan mereka lebih lupa jalan. Ini bisa keluar di 2544, kan luar biasa. Di sini sudah ada antibody. Jadi kalau Anda berkomentar, ya, komentar Anda itu langsung ada yang bilang di sini, karena Anda nggak ngerti. Nah, kemudian Nabi Nuh itu disuruh membentuk kapal dengan mata kami dan wahyu kami. Ini kan luar biasa. Pedomannya pakai mata kami dan wahyu kami. Mengapa? Karena dia tidak sembarang bangunan. Dia tidak sembarang bangunan kapal itu. Nah, ternyata bangun ye ini bisa jadi kapal ini. Ini kapal dibalik jadi kapal ya. Jadi kapal induk. Modelnya itu. Jadi selain bisa jadi bangku, juga bisa jadi model kapal. Bentuklah benda mengapung dengan mata kami dan wahyu kami. Dilihat dari atas seperti ini dia. Bangun ye dijadikan kapal. Nah, dilihat dari samping seperti ini. Nah, waktu di dalam kapal tidak sama dengan waktu di luar kapal. Ini yang jadi masalah. Itu sebab Nabi Nuh tidak bawa perbekalan untuk penumpangnya. Nah, Anda bisa bayangkan kalau Nabi Nuh yang diceritakan di Injil sekian hari berlayar, dia harus bawa makanan untuk harimau. Nah, makanan harimau itu kambing, berapa kambing dia harus bawa? Padahal kambing itu bolehnya hanya sepasang. Jadi itu yang dikatakan Bismillahi majreha. Ya. Kalau Anda harus bawa kambing untuk makanan harimau, Nabi Nuh tidak bawa makanan. Itu kuncinya. Karena 10 jam berjalan itu sama dengan 1000 tahun. Nah, bagaimana itu? Berarti kita harus lompat ke 2a untuk menjelaskannya. Dan kami turunkan atas semua kitab sebagai bukti tiap sesuatu. Bukti tiap sesuatu.
Bahkan Al-Quran itu mengoreksi yang di hadapannya dan penjelasan tiap sesuatu. Nah, ini Gua Kahfi. Di sini ada perlambatan waktu. Ini yang pertama diperkenalkan. Ya. Dan mereka tinggal di dalam gua mereka 300 tahun. Dan mereka tambah 9. Nah, ini yang orang yang Nabi Nuh 1000 tahun dia tinggal sama, kata-kata tinggalnya sama, kecuali 50. Dan engkau kira mereka itu bangun, padahal mereka itu tidur nyenyak. Maka kami adakan atas kuping-kuping mereka tutupan dalam gua itu beberapa tahun. Jadi pertanyaannya adalah, ini perlambatan ruang atau perlambatan diri? Pemuda Kahfi itu kalau metabolismenya tidak diperlambat, maksudnya metabolismenya seperti metabolisme biasa, itu kukunya akan bertambah panjang. Satu tahun itu 6 cm bertambah kuku itu dalam keadaan normal. 300 tahun 100 meter. Jadi dari kukunya aja ketahuan bahwa pemuda Kahfi itu pasti metabolismenya diperlambat. Dia nggak bisa pegang koin karena dia bangun-bangun disuruh pergi belanja beli makanan. Jadi pemuda Kahfi itu bangun-bangun disuruh megang koin dia. Itu bukti kukunya nggak panjang. Maka bangkitkanlah seorang dari kamu dengan koin kamu ini. Ayat bukti metabolisme pemuda Kahfi melambat. Ya, kita harus datang ke sana secara digital, mendatangi Gua Kahfi. Ya, apa bedanya dengan kita sekarang ini dengar ceramah pun secara digital? Ke Gua Kahfi pun kita datang. Nah, ini Gua Kahfi di sebelah tenggara Yordan. Itu Gua Kahfi. Kita masuk. Nah, '1963 dibuktikan ini. Ditemukan 7 tengkorak manusia dan 1 tengkorak anjing. Luar biasa. Berarti kita sudah ke Gua Kahfi. Bukti terjadi perlambatan metabolisme di dalam gua. Nah, periode lapar itu 6 jam. Jadi kalau kita makan insya jam 10.30 kita udah lapar. Maka itu anak-anak bahasanya setengah hari. Nah, kita buka puasa pukul 6. Kalau setengah hari berarti kan dia nggak puasa. Karena periode lapar itu 6 jam. Nah, pemuda Kahfi itu bangun-bangun dia lapar. Ayat Qur'annya bilang dia cari makan, dia lapar. Itu yang dimaksud. Berarti metabolismenya berjalan baru 6 jam. Dan kita buktikan bahwa metabolismenya diperlambat. Jadi berapa lama tuh 300 tahun? Nah, ini daun. Dia minta makanan yang suci. Dia memegang koin. Kalau metabolismenya normal, kukunya 100 meter panjangnya. Ternyata kukunya nggak panjang. Nah,
bukti mereka makan 6 jam yang lalu, makanya lapar. Nah 6 jam lalu itu kalau kita ambil jam 9, karena dia ada teriak-teriak ya kan, kayak demo dia kan di negeri itu kan teriak, kemudian dia dikejar kan. Nah dia masuk jam 12. Nah berarti dia cuma 3 jam di dalam gua itu waktu metabolisme. Tapi di luar sana 300 tahun. Wah, luar biasa kan? Ini sebenarnya pesan dari surat Al-Kahfi. Adanya perlambatan. Nah, ini pertanyaannya, ini perlambatan badan atau perlambatan ruang? Maka dia bilang sebagian dari hari. Berapa itu? Tidak pernah kita cari. Ternyata itu 3 jam. Kan kalau malam Jumat harus baca surat Al-Kahfi itu. Ya kalau baca blank aja nggak tahu arti ya repot juga. Ya, baca itu begitu katanya, harus digali. Waktu metabolisme. Itu pesan dari surah Al-Kahfi. Dan mereka tinggal di dalam gua mereka 300 tahun sana. Dan mereka tambah 9. Jadi akhirnya saya mendapatkan konstanta dari perlambatan dari ini. Jadi satu jam itu 100 tahun. Sehingga konstantanya 1/877/200. Ini konstanta perlambatannya. KPK, konstanta perlambatan kecil. 114 kali 10 pangkat minus 8. Oh, pakai 114 pula nih. Ini luar biasa nih. Angka 114 bisa keluar di sini. Nah, apakah KPK ini metabolisme saja atau juga di ruang gua? Itu yang jadi masalah. Pertanyaannya bagaimana? Apakah itu perlambatan badan atau perlambatan ruang? Itu harus dilanjutkan ke 2B. Link 2B. Nah itu bukti, penjelasan, nah, setepat-tepat tafsir. Kita harus ke daerah yang disebut Boko, nah, Baka. Baka itu terjemahnya kekal, tidak berubah. Di bawah pohon ini dulu ada seorang ya, tertidur di sini. Dia tertidur cuma 1 jam. Itu sebab makanannya belum berubah. Orang 1 jam, tapi di luar sana 100 tahun. Ya. Ditanya oleh Allah, berapa lama kamu? Aku sebagian dari hari. Nah, itu lihat makananmu tidak berubah. Ya. Tidak berubah, dan tetapi keledaimu jadi tulang belulang. Mengapa keledainya jadi tulang belulang? Tidak awet seperti makanan. Nah inilah soal, inilah Al-Quran sebagai bukti. Ya kan, selama ini kita tidak pernah pikirin gitu ya. Kenapa ya? Ya. Di sini ada fenomena kerucut perlambatan. Kita masuk ke bagian C-nya. Kerucut perlambatan ini kenapa? Karena keledai itu bisa jalan. Nah, keledai dia jalan. Jalan-jalan dia. Masuk dia daerah normal. Jadi tulang belulang dia. Sedangkan makanan 100 tahun. Orang baru 1 jam. Berarti ada ruang perlambatan. Itu yang pesannya. Makanya namanya baka sini. Fenomena baka. Nah itu kayu jati. Maka itu kapal Nabi Nuh dibikin pakai kayu jati. Keluar dia punya keledai. Ini yang mau dipesankan.
Kalau itu Allah mau menjawab kisah pemuda kahfi itu adalah perlambatan ruang, maka itu anjingnya nggak jadi kerangka, anjingnya masih hidup. Anjingnya kan nggak keluar dari gua. Jadi kalau perlambatan badan saja, anjingnya pasti jadi kerangka. Nah, di sini ditunjukkan ada perlambatan ruang. Maka perhatikan kepada makananmu dan minumanmu belum berubah. Nah, itu penekanannya. 100 tahun belum berubah. Kita merdeka aja belum 100 tahun, baru 75 tahun. Anda bisa bayangkan 100 tahun makanan nggak berubah. Dan perhatikan kepada keledaimu. Wah, ayatnya bilang keledaimu perhatikan. Dan kami jadikanmu sebagai ayat untuk manusia. Wah, jadikan ayat untuk manusia. Tapi manusia lalai dari ayat-ayat kami ini. Manusia tidak pernah mengambilnya sebagai ayat. Untuk apa? Kita akan buat kendaraan yang waktu di dalam kendaraan itu lebih lambat dari waktu di luar, sehingga kita bisa jalan lebih jauh. Dan perhatikan kepada tulang-tulang, bagaimana kami susun yang pakaikan daging. Nah, ini waktu mundur. Jadi adalah kerucut. Jadi bukti adanya kerucut perlambatan ini ada kisahnya, Pak Bambang, Pak Moderator. Ini dipatenkan tahun 1959 di Praha. Dia mengatakan bahwa silet itu kalau ditaruh di dalam kerangka piramida, dia lebih awet, dia lebih lama tajam dia. Nah, berarti kan terjadi perlambatan waktu di situ di rangka piramida ini. Ini dia namanya dari Cekoslowakia. Sudah dipatenkan, ya. Nah, coba kita perhatikan bentuk bangun Y, mirip dengan piramida, ya kan? Nah, ini kapal Nabi Nuh. Jadi Nabi Nuh membawa makanan, tidak membawa makanan. Itu barangkali Pak Bambang yang saya bisa sampaikan. Waktunya udah habis Pak Bambang, Pak Moderator. Baik Ustaz. Ya? Waktunya masih ada sih sebenarnya. Kalau Ustaz ada materi yang mau disampaikan lagi, saya bisa kasih waktu. Berapa menit? Sekitar 12-an menit, 15-an menit Ustaz. Ya. Sembari menunggu pertanyaan dari partisipan Ustaz. Ya. Arubada itu berbicara. Saya sampaikan selamat datang ini dari Malaysia, Johor. Ya. Sudah bergabung dengan kita Tuan Helmi dari Johor. Ya. Ada juga Kolonel Salim. Ya. Saya yakin juga teman-teman dari Solomon Center Indonesia juga banyak yang hadir di acara kita. Silakan Ustaz. Ya, jadi berikutnya Arubada itu berbisik. Letakkan surat ke-1 di atas tengah. Nah, di sini. Jadi ada 17 surat. Lanjutkan. Lanjutkan.
Nah, kemudian dia kembali. Ini dikatakan demi langit ketika kembali. Nah, kemudian kalau langit kembali itu kan artinya kiamat kan. Maka itu Allah bersumpah dengan hari kiamat. Awaslah aku bersumpah dengan hari kiamat. Jadi bayangkan Arupa Datu itu bisa jadi sarana dakwah. Dan dia masuk lagi. Tidak ada akan berpisah orang-orang yang kafir dari ahli kitab dan orang musyrik hingga datang kepada mereka pembuktian. Terakhir kembali ke daerah 1. Jadi sama dengan Al-Quran 114. Ini menunjukkan bahwa ada kesepasangan antara Arupa Datu dengan Al-Quran. Nah, tapi fenomena itu adalah seperti ini sebenarnya. Apa itu? Itu seperti setetes air yang dijatuhkan dari atas. Ketika Nabi Sulaiman baru saja memindahkan Ars Saba, Nabi Sulaiman mengubah, ya, ubahlah untuknya arsnya. Jadi diubah arsnya itu, sehingga ini adalah model dari Nabi Sulaiman, karena sudah dia rubah. Nah, pertanyaannya adalah mengapa Nabi Sulaiman membuat model seperti ini? Nah, itu kisahnya adalah kisah setetes air yang dijatuhkan di atas air. Ini videonya nih. Nah, ini sudah 100.000 gambar per detik. Apa yang Anda lihat? 100.000 gambar per detik. Sekarang kita ubah menjadi 100.000 gambar per detik. 100.000 gambar per detik. Anda tidak pernah lihat tadi ini. Ini Anda tidak lihat. Yang lihat ini cuma Nabi Sulaiman. Yang bisa lihat ini hanya Nabi Sulaiman alaihissalam. Karena Nabi Sulaiman dapat melihat larinya jin dan setan. Karena Nabi Sulaiman dapat membelenggu setan. Dan setan-setan setiap sebagai pembangun dan penyelam. Dan yang lain dibelenggu di dalam asfad. Jadi bayangkan, Nabi Sulaiman sengaja membuat Ars Saba itu berubah seperti itu karena hanya dia yang bisa lihat itu. Nah, itu akan menjadi bukti di akhir zaman. Jadi bukti di akhir zaman bahwa itu peninggalan Nabi Sulaiman. Itu alasan Nabi Sulaiman membuat model seperti ini. Agar jadi bukti di akhir zaman. Dan adalah arsnya atas air. Arupa Datu berbisik,
Itu bukti Borobudur peninggalan Nabi Sulaiman di tanah Jawa. Nah, selain itu juga ada bangun Asfad. Ayat ini mengatakan 10 surat, datangkan 10 surat seperti itu yang dibikin-bikin. Nah, ternyata modal bangun Y ini ada. Di sebelah utara Jayapura, 62 km sebelah utara Jayapura. Ini filmnya sebelum dihapus oleh Google. Saya sempat membuat filmnya nih. Ini Anda bayangkan tingginya 1,8 kilo. Nggak mungkin manusia yang buat di dalam laut. Lebarnya 2,7. Kalau Anda meletakkan Burj Khalifa di sana seperti itu, dan piramida Khufu sekecil itu, panjangnya 112 km, sejajar khatulistiwa. Ini datanya, data komputernya, ya, Anda bisa lihat 62 km dari Jayapura. Ini 1,8 tingginya, 2,7 lebarnya, panjangnya 112 km dan sejajar. Itu derajatnya 270 derajat ya, sejajar khatulistiwa. Ini bangun Y. Jadi dia sudah pindah. Jadi secara teori kita sudah selesaikan pemindahan itu. Nah, pada bab permata Sulaiman, Wildan tidak lagi bernomor 19, tetapi 43 sebagai wakil mutiara. Ini sini nih ya. Dia mutiara. Kenapa dia dikatakan mutiara? Karena dia mewakili mutiara di situ. Nah, mutiara dia 43. Jadi kalau kita berjalan dari 43 itu sampai 50, kemudian 1 nih, kemudian kita lanjutkan 1 karena di waktu 50. Nah, tadi kita sudah masuk ke waktu 50. Nah, kita ketemu 28 di sini. 28 di Ghilman. Jadi Ghilman itu juga mutiara. Nah, Ghilman juga dikatakan mutiara. Itu alasannya kenapa dia katakan mutiara, untuk mendukung fenomena tentang permata Sulaiman. Dan permata Sulaiman itu semuanya adalah 78 katanya. Jadi pernyataannya dari Arpadatu ini 78. Nah, dan itu dibenarkan oleh permata solar dengan 2 titik 28 dan 43 yang membentuk sudut air. Itu. Ini dia permata Sulaiman. Setan disuruh menyelam untuk mengambil mutiara. Ya. Setan menyelam. Nah, ternyata itu adalah gelang yang dipakai penduduk surga, emas dan mutiara. Ternyata model itu sudah ditemukan oleh Nabi Sulaiman sebagai perhiasan khusus untuk hari kiamat. Itu dia. Ini agar kamu pakai dia. Ayatnya bilang, agar kamu pakai dia. Agar kamu pakai dia. Pakailah perhiasan katanya.
Siapa yang berani mengharamkan perhiasan Allah? Nah, khusus untuk hari kiamat. Mau tidak mau adalah ini dia yang dimaksud. Gelang di surga. Nah, modelnya ini ditemukan oleh Nabi Sulaiman. Maka itu Wildan dan Ghilman dikatakan mutiara. Ya. Untuk mendukung pernyataan mutiara ini. Sehingga jumlahnya adalah 78 semua. Nah, ini 23 dari 78. Jadi kalau ditanya, Anda tahu ini mutiara dari mana? Ini di permata sholat ini. Ya dari Wildan dan Ghilman itu. Wildan dan Ghilman itu yang dikatakan mutiara, dari situ ide mutiaranya itu. Tidak langsung dibilang ini mutiara, enggak. Idenya itu dari. Jadi tahu dia mutiara dari melihat arupa datu. Jangan dibalik. Nah, ini yang di Magelang. Ada Mahagelang. Jadi arupa datu itu gambar dari permata Sulaiman yang hilang. Jumlahnya 78. 50 tambah 28. Udah habis waktunya, Pak. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan itu disediakan kebaikan dan tambahan, serta muka-muka mereka tiada tertutup dengan kehitaman dan tidak kehinaan. Mereka itulah ahli surga yang mereka akan kekal padanya. Taman Eden yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai, mereka kekal padanya. Dan itu upah untuk orang yang suci. Sedekah membersihkan mereka dan mensucikan mereka dengan karakternya. Sodakotan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Turut mendorong gerobak mas, Mbak, Pak, Bu,